keterkaitan antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang baik sebagai sebab terbesar yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Apa hubungannya antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia? Naam. Silakan. Ada yang ingin membantu menjawab? Hubungan dan korelasi antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, menggandengkan keduanya sebagai sebab yang banyak memasukkan seorang dalam surga. Li'anna taqwallah, karena takwa kepada Allah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih, adalah upaya dan cara seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bertakwa kepada Allah adalah cara ketika seseorang hamba berusaha memperbaiki hubungan dia dengan Sang Pencipta. Wa husnul khuluq, adapun akhlak yang mulia, yuslihu ma bainahu wa baina khalqih. Maka akhlak yang mulia adalah cara seseorang untuk memperbaiki hubungan dia dengan makhluk Allah yang lain. Inilah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan vertikal dan horizontal. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah. Bertakwa kepada Allah akan menghasilkan kecintaan Allah. Dan akhlak yang mulia akan menghasilkan kecintaan kepada sesama makhluk, sesama manusia. Bertakwa kepada Allah. Siapa yang masih ingat definisi takwa? Apa perkataan Ubay bin Ka'ab? Nah, ketika beliau ditanya oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa definisi takwa? Orang sekelas Umar bin Khattab, orang yang dijamin surga, bertanya tentang takwa kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, takwa adalah ketika engkau berjalan yang dipenuhi dengan duri. Ketika engkau berjalan, jalan itu dipenuhi dengan duri, maka engkau akan berhati-hati mengangkat kaki di mana engkau akan pijakkan kakimu itu. Apakah di depan engkau akan letakkan kaki itu, ataukah di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Seperti ketika ada pecahan beling. Pernah pecah gelas di rumah? Pernah pecah piring di rumah? Seperti apa yang terjadi ketika pecah? Apakah jalan Anda seperti normal biasa? Tidak. Tetapi Anda akan berhati-hati. Anda akan lihat dulu itu ada serpihannya atau tidak.
Apalagi antara warna keramik dengan warna pecahan itu nyaris sulit untuk dibedakan. Warna piring bening, warna keramik putih. Ketika antum akan meletakkan kaki, atau ketika anak kita memecahkan sesuatu, apa yang kita sampaikan ketika kita mengetahui ternyata pecah di sekitar dia itu? Apa yang kita katakan? Intabi, hati-hati, tunggu dulu sebentar. Kita akan katakan itu. Itulah taqwa ahibati fillah. Berhati-hati di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, takwa kepada Allah menghasilkan kecintaan Allah, dan akhlak yang baik mendatangkan kecintaan makhluk. Taib. Hadis yang selanjutnya dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat adalah yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat di antara kalian denganku majlisnya kelak di hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berupaya sekuat tenaga bagaimana Allah mengumpulkan saya dengan Nabi kelak di surga. Inilah angan-angan dan cita-cita seorang mukmin. Ingin dekat dengan orang yang paling dia cintai dalam kehidupannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa manusia yang paling kita cintai dalam kehidupan ini? Benar Rasulullah atau istri? Bolehkah kita mencintai diri kita lebih daripada kita cinta kepada Nabi SAW? Mana dalilnya? Bolehkah kita mencintai diri kita lebih dibandingkan kita mencintai Nabi SAW? Bolehkah kita mencintai Nabi setelah kita mencintai diri kita sendiri? Boleh tidak? Yang mengatakan boleh, datangkan dalil. Yang mengatakan tidak boleh, datangkan dalil. Naam. 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 Ahsanallahu ilaik. Bagaimana? Naam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku," kata Umar bin Khattab. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah aku mencintai diriku, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi, "La ya Umar, tidak. Sampai engkau mencintai diriku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri." Seketika Umar bin Khattab merevisi pernyataannya dan beliau mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri." Langsung direvisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dan Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang kau baru dikatakan mukmin." Oleh karenanya seorang muslim harus menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang paling dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Ini prinsip seorang muslim. Harus menjadikan Nabi SAW sebagai manusia yang paling dia cintai di permukaan bumi ini. Bahkan lebih harus dia cintai Rasulullah SAW dibandingkan ibunya sendiri, dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Harus Nabi SAW yang paling dicintai oleh diri kita. Oleh sebab itu, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai diriku menjadi orang yang paling dia cintai ketimbang ibunya sendiri, orang tuanya sendiri, ketimbang anaknya sendiri, ketimbang manusia di permukaan bumi ini seluruhnya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai diriku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan anaknya sendiri, dan manusia semuanya. Kata Nabi SAW, "Wan nasi ajma'in," dan manusia seluruhnya. Maka dalam prinsip seorang muslim, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling patut untuk dicintai lebih dibandingkan kita cinta kepada diri kita sendiri. Ini prinsip. Nabi Muhammad SAW harus menjadi orang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Kecintaan yang bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, bukan hanya sebatas ucapan yang didengungkan, bukan hanya sebatas perkataan yang dilontarkan. Banyak orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, bersalawat. Nabi perintahkan untuk membiarkan dan memelihara jenggot, dia potong jenggotnya. Mana bukti cinta dia sama Nabi SAW? Nabi perintahkan sahabatnya untuk biarkan jenggot itu. Dan ini masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin yang sudah belajar, penuntut ilmu yang sudah belajar, duduk di majelis mengaji, masih memotong jenggotnya. Sering mengaji, hadir di majelis saya tahu itu. Nah, bahkan sering mentraktir saya makan. Orang dekat dengan saya, kenapa dipotong lagi jenggotnya? Nah, mengucapkan salawat bukan hanya sebatas mengucapkan di lisan, tetapi murni dia mengucapkan itu karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, murni dari lubuk hati yang paling dalam, tujuannya agar dia bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Dia mengatakan itu khawatir tidak bisa berkumpul bersama Nabi SAW di surga. Dia ucapkan itu dengan ketulusan, Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyarul muslimin dimuliakan Allah, seorang muslim memandang manusia terbaik pilihan Allah sebagai manusia yang pantas untuk dicintai dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka tidak ada angan-angannya melainkan bagaimana dia dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan dalam hadis ini, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat di antara kalian majelisnya kelak bersamaku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka memperbaiki akhlak menjadi target bagi mereka yang mencintai Nabi SAW.
memiliki akhlak yang mulia menjadi target dan misi yang paling utama bagi mereka yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kita dengan angan-angan sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Saya sering mengulang-ulang hadis ini di majlis karena pantas kita jadikan cerminan para salaf sebagai kisah teladan yang harus melekat di hati kita. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu adalah manusia yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pernah menceritakan ketika beliau bermalam bersama Nabi dalam satu kesempatan. Beliau menuturkan dan mengatakan, kuntu abitu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah bermalam, mabit. Mabit itu artinya bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku datang mengambilkan air wudu untuk Nabi ketika Nabi ingin berwudu. Aku datang mengambilkan air untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku datang dengan hajat dan seluruh keperluan yang Nabi butuhkan. Apa yang Nabi butuhkan, saya langsung segera datang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi butuh air wudu, dibawakan wudu. Apa arti wudu? Kalau wudu pakai dhammah itu fi'il, kata kerjanya, berwudu. Tapi kalau wudu itu air untuk wudunya. Nah, aku datang dengan air wudu ketika Nabi ingin berwudu. Ketika Nabi butuh sesuatu, aku datang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah beliau ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabi'ah, sal." Rabi'ah, minta sesuatu dariku. Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku. Apa yang diminta oleh Rabi'ah ini, ma'asyarul muslimin? Beliau berada di posisi sebagai rakyat statusnya dan Nabi sebagai pemimpin negara. Antum ditawarkan oleh presiden, mau apa? Silakan minta. Minta sepeda? Ditawarkan sama presiden, mau apa? Kok minta sepeda? Antum berada di posisi rakyat, statusnya minta sama presiden. Kira-kira antum minta apa? Itulah posisinya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Di tangan Nabi kunci Baitul Mal. Nabi bisa saja mengarahkan orang yang ditugaskan menjaga Baitul Mal, berikan. Untuk Rabi'ah apa yang dia minta, berikan. Baik, tetapi momen yang berharga itu dilewati oleh Rabi'ah dengan kecerdasannya dan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dari permintaannya itu. Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Yang aku minta darimu ya Rasulullah, aku ingin sekali menemanimu di surga. Bagaimana agar aku bisa menjadi teman yang mendampingimu di surga? Subhanallah, tidakkah cukup Allah berikan kesempatannya menemani Nabi di dunia ini? Apa yang menyebabkan Rabi'ah meminta itu kepada Nabi SAW? Berangan-angan kalau sekiranya nanti di surga bisa kembali menjadi teman Nabi sebagaimana di dunia. Tidak lain dan tidak bukan karena kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi SAW. Cinta yang luar biasa. Tidak mau kecintaan ini putus. Jangan sampai di dunia berteman dengan Nabi, di akhirat tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi, kelak di akhirat saling bermusuhan. Allah buat mereka.
kecuali mereka yang berteman karena ketakwaan, illal muttaqin. Mereka yang bersahabat karena dasar takwa, bersahabat karena sesama orang-orang saleh. Ini yang akan Allah jaga persahabatan mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah. Orang yang saling mencintai, orang yang saling mengasihi di dunia, di akhirat mereka akan saling bermusuhan kecuali mereka yang saling mencintai karena ketakwaan. Ini yang akan Allah jaga pertemanan persahabatan mereka. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta itu kepada Nabi SAW sebagai bukti tanda kecintaannya kepada Nabi SAW, ingin bagaimana beliau bisa berteman dengan Nabi di surga sebagaimana beliau telah berhasil merasakan nyaman dan nikmatnya berteman dengan Nabi di dunia. Apa angan-angan kita? Bandingkan angan-angan kita dengan angan-angan sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Apa angan-angan anak kita? Apa cita-cita anak kita? Baik. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta itu kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak bisa memberikan apa yang dia minta karena yang memiliki surga siapa? Allah. Yang memiliki surga adalah Allah, bukan Nabi. Nabi memberikan penawaran yang kedua. Awa ghayra dzalika? Awa ghayra dzalik? Ada enggak yang lain? Rabi'ah, yang kau minta, coba yang lain apa? Tawaran kedua. Dapat kesempatan kedua. Ternyata tetap pada prinsip. Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku minta darimu ya Rasulullah. Tidak ada yang lain. Kecintaan apa seperti ini, maksudnya? Subhanallah. Kecintaan ini yang mungkin tidak ada kita miliki dalam diri kita. Padahal beliau adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Paling berjasa dibandingkan orang tua kita. Kalaulah bukan karena Allah kemudian perantara Nabi manusia utusannya, kita nggak akan selamat. Tetapi Nabi SAW berjuang bagaimana agama ini diterima oleh semua umatnya dan kita mendapatkan nikmat itu sekarang. Nabi berkorban, berjuang menyebarkan syariat agama ini, mengangkat kalimat tauhid di permukaan bumi ini sehingga cacian, makian, hinaan, celaan, gangguan yang menjadi rintangan yang beliau hadapi agar tersebarnya agama yang mulia ini. Dan dengan izin Allah, kita termasuk di antara orang yang ditakdirkan, dianugerahkan dengan hidayatul Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang besar. Siapapun yang datang kelak di hari akhirat membawa selain agama Islam, Allah akan tolak penghambaan dirinya. Gak akan diterima hamba yang datang dengan membawa selain agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang menghendaki atas dirinya agama selain Islam, tidak akan Allah terima dia di hari kiamat nanti. Tidak dianggap sebagai hamba Allah. Tidak diakui dia sebagai hamba Allah. Tidak diterima dia datang dengan selain agama Islam. Fala yuqbala min. Tetapi Allah anugerahkan kepada kita Islam itu yang kelak Allah akan terima kita sebagai hambanya. Tidakkah kita pantas berterima kasih dan mencintai Nabi SAW? Yang dengan Islam kita punya modal masuk ke surga. Tetapi orang tua, mereka orang yang pantas kita muliakan, tetapi tidak lebih besar kedudukan Nabi dibandingkan orang tua kita. Tidak lebih besar kedudukan orang tua dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Betul banyak anak-anak yang orang tuanya kafir, tetapi dia muslim. Kepada siapa dia lebih pantas untuk berterima kasih dan bersyukur kalau bukan kepada Nabi SAW? Baik.
maka pantas Nabi Muhammad menjadi orang yang kita cintai. Lihatlah bagaimana Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami sangat berangan-angan sekiranya di hari kiamat kelak di surga bisa menjadi teman Nabi sebagaimana pernah menjadi teman di dunia ini. Apa yang memicu Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami memiliki angan-angan dan cita-cita seperti itu? Karena beliau telah merasakan nyamannya berdampingan dengan Nabi di dunia, nikmatnya bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, sehingga jangan sampai terputus pertemanan ini. Itulah yang menjadi angan-angan Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu. Kecintaan yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jadikan leherku sebagai tameng perisai yang melindungimu dari pedang musuh dalam peperangan Uhud. Jadikan leherku sebagai tebusan agar engkau selamat ya Rasulullah. Jadikan leherku sebagai pelindung perisai, tameng dari pedang musuh ya Rasulullah. Kecintaan apa seperti ini? Yang rela mengorbankan dirinya untuk Nabi, agar Nabi selamat. Yang penting saya berkorban untuk Nabi. Tidak apa-apa saya mati, yang penting Nabi selamat. Itulah perjuangan para sahabat Nabi SAW. Sahabat generasi terbaik yang memang tidak salah pilih Allah memilih orang-orang yang mendampingi kehidupan Nabi SAW. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Ibnu Mas'ud mengatakan tentang sahabat-sahabat Nabi, hum abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman. Mereka adalah generasi yang terbaik, bersih hati mereka, wa a'maquha ilman, dalam ilmu mereka. Itu Ibnu Mas'ud menggambarkan generasi para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah generasi yang terbaik, hati mereka bersih dalam keilmuan mereka, wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufa, dan sedikit kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Tidak seperti kita, banyak kesalahan kita ini, banyak beban kita ini. Mereka bebannya sedikit, tetap manusia fitrahnya berbuat salah, tetapi dibandingkan kemuliaan mereka tidak sebanding. Aqalluha takallufa, beban mereka sedikit, beban kita ini berat, banyak maksiat kita ini. Subhanallah. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi SAW, tentulah angan-angan kita bagaimana saya dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Harus itu ada dalam diri kita, ma'asyur muslimin. Kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi SAW, dan memang Nabi harus menjadi orang yang paling pantas untuk kita cintai nomor pertama. Karena Nabi mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai diriku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya sendiri, dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan manusia semuanya. Baik, kalau Nabi SAW adalah orang yang benar paling kita cintai, tentulah harapan kita bagaimana kita bisa bersama Nabi SAW di surga. Dan Nabi telah mengkhabarkan, yang paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat, yang paling aku cintai di antara kalian, ahasinakum akhlaqa, yang paling terbaik akhlak di antara kalian. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu cara agar kita bisa dikumpulkan bersama Nabi SAW. Niatkan kita mempelajari hadis akhlak ini untuk memperbaiki diri kita, membenahi diri kita, menyempurnakan diri kita. Karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Itu tugas Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika umatnya berakhlak mulia, maka mereka akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Dan Nabi ingin kita dikumpulkan bersamanya. Nabi sangat cinta dan rindu kepada umatnya. Makanya kenapa Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Karena Nabi ingin bertemu dengan kita. Nabi ingin berjumpa dengan kita. Nabi menunggu kita di telaganya,
Demikianlah hadis yang Nabi sampaikan, ana faratukum 'alal haud, aku menunggu kalian di telagaku, kata Nabi SAW. Nah, Allah muwaffiqna li kulli khair. Nabi tunggu kita di sana, Mas. Nabi nunggu kita di sana. Ana faratukum 'alal haud, aku menunggu kalian di sana. Kita dinantikan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, ishtaqtu li liqa'i ikhwani, aku rindu bertemu dengan saudaraku. Nabi katakan itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Nah, Nabi katakan di hadapan sahabatnya, ishtaqtu li liqa'i ikhwani, aku rindu berjumpa dengan ikhwan, saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nahnu ikhwanukum, kami saudaramu ya Rasul. Kata Nabi, tidak, antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani, saudaraku adalah mereka yang beriman denganku dan belum berjumpa denganku. Allahu Akbar. Aku rindu berjumpa dengan mereka. Namun apalah daya, tidak sezaman kita dengan Nabi SAW. Penduduk kota Madinah ketika mendengar Nabi hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah, mereka semua memasang badan ingin melayani Nabi SAW. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, semua para sahabat berbondong-bondong menawarkan pelayanan di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tinggallah engkau bersamaku. Ya Rasulullah, tinggallah engkau bersamaku. Semua sahabat menawarkan jasanya, menawarkan pelayanannya kepada Nabi SAW. Tinggallah engkau bersamaku ya Rasulullah. Tinggallah engkau bersamaku ya Rasulullah. Kecintaan mereka yang mendalam membuat mereka ingin melayani Nabi SAW. Hingga pada akhirnya Nabi SAW mengatakan, as-sahibu ma'a rahlih, seseorang itu dia akan ikut dengan tunggangannya. Maka salah seorang sahabat berinisiatif mengambil tunggangannya. Nabi SAW untanya. Sahabat ini adalah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di rumah beliau lah Nabi menginap selama 6 bulan. Nabi tidak punya rumah ketika hijrah pindah ke Mekah ke Madinah, tidak punya rumah. Rumah Nabi di Mekah. Pindah ke Madinah, tidak punya rumah. Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari 6 bulan atau 7 bulan. Sampai Nabi punya rumah sendiri. Subhanallah. Ma'asyal ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya akhlak ini. Dari sini kita mengetahui urgennya akhlak. Dan kita ini krisis akhlak. Di akhir zaman ini kita semua krisis akhlak. Ya. Bagaimana akhlak kita dengan teman, bagaimana akhlak kita dengan atasan, bagaimana akhlak kita dengan bawahan, bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita, bagaimana akhlak kita dengan saudara kita, saudari kita, kakek kita, nenek kita, sepupu kita, yang mungkin tidak sedikit di antara kita ada gesekan-gesekan, keretakan-keretakan hubungan dengan keluarganya, familinya, koleganya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara jamaah dengan ustadznya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan akhlakul karimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.